Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Dalam bacaan pertama dan Injil, kita melihat ternyata Tuhan mengharapkan hasil. Bukankah Tuhan memiliki segala sesuatu? Tanpa kebun anggur pun dia bisa menghasilkan. Bahkan dia menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tetapi Yesus datang, Allah sendiri, mengajar kepada kita, Tuhan tetap berkarya dan ia mengharapkan hasil. Dan ajaibnya, Tuhan berkarya lewat tangan manusia. Artinya Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia. Manusia dianggap sanggup menghasilkan karya Tuhan yang dipakai manusia. Berarti manusia dipercaya
Manusia dianggap setara dengan Tuhan, mampu menghasilkan juga. Dan barang siapa tidak menghasilkan, sudah diberi kepercayaan dan tidak memberikan hasil, kesempatan itu akan diambil kembali. Kita hidup di dunia ini, kita sering merasa apa yang saya lakukan ini, mau saya lakukan, oke. Tidak saya lakukan pun tidak apa-apa, suka-suka saya. Saya kok. Kalau ada orang tua berpikir seperti itu, saya mau menjadi orang tua yang baik, syukur. Saya tidak mau juga, tidak apa-apa, suka-suka saya. Ada suami yang berpikir, saya mau jadi suami yang baik, tidak apa-apa. Saya jadi suami yang kurang baik juga tidak apa-apa. Asal saya sudah kasih makan sama anak istri, yang lain bolehlah. Dan itu tidak benar. Apa kata Tuhan? Kesempatan akan diambil darimu, akan diberikan pada orang lain. Hari ini putra-putri altar Kristus Raja merayakan ulang tahun. Kita bersyukur. Merayakan ulang tahun itu artinya apa? Saya merayakan hari kemenangan bahwa saya sudah berkarya. Nah, makna ulang tahun ini seringkali hilang dalam pesta. Ketika orang merayakan ulang tahun, pesta yang dia ingat, dia lupa bahwa dia sudah berjasa. Terutama orang-orang yang datang, bukannya bersyukur bahwa orang ini sudah berjasa sekian umurnya bagi dunia, tapi orang yang datang justru minta ditraktir. Ini adalah ulang tahun yang paling buruk, saya katakan. Orang berjasa kau minta dia traktir. Harusnya kita ini yang traktir yang ulang tahun. Seperti hari ini Pak Rocky juga akan mentraktir anak-anak kita ini. Bukan justru kita minta supaya ditraktir. Dan yang lebih buruk lagi, orang ulang tahun dikerjain. Ini paling buruk. Ini budaya yang sangat buruk, yang tidak ada dalam budaya timur. Ini datang dari barat. Dan herannya orang-orang timur sekarang suka sekali akan budaya itu. Saya sampai terheran-heran. Bagaimana seorang yang sudah berjasa bagi dunia, kau kerjain dia. Kau lumuri mukanya dengan kue, lemparkan dia ke dalam kolam. Tengah malam dia sedang tidur, kau bangunkan dia. Menyenangkan itu? Kalau saya jadi yang ulang tahun, saya akan marah. Bagaimana cara kalian bersyukur? Mengapa orang ulang tahun dikerjain? Tapi ya sudahlah, itu hobi. Saya juga tidak tahu kenapa ada hobi seperti itu. Kalau ada orang ulang tahun, saya akan menghargai dia. Pertama, saya akan bersyukur, berdoa bagi kesehatannya. Kedua, saya bersyukur, berdoa bagi orang tuanya, bagi guru-gurunya, bagi orang-orang yang sudah mendidik mereka dengan baik. Ini yang harus kita lakukan. Kalau punya uang lebih, kasih angpau, lebih bagus lagi. Tapi jangan malah minta hadiah. Tidak sedikit orang merayakan ulang tahun itu tidak menyadari apa yang dia rayakan. Asal ulang tahun minta hadiah sama orang tua. Harusnya kita bersyukur, orang tua sudah merawat kita, mendidik kita, memberikan fasilitas begitu banyak. Saya kasih hadiah ke orang tua. Ini teori baru ya. Ulang tahun kasih hadiah pada orang tua, bukan minta hadiah. Tapi kalau orang tua berkenan memberikan hadiah, terimalah dengan sukacita. Jangan ngomel. Ada orang yang sudah terima hadiah, ngomel. Dalam momen perayaan ulang tahun ini, mari kita bersyukur. Sebab apa? Sebab kita sudah mampu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang pelayan yang baik adalah seorang pelayan yang bersyukur bahwa dia diberi kesempatan, bukan malah nuntut. Tidak sedikit orang yang melayani menuntut, bahkan mungkin menyesali apa yang sudah dia kerjakan. Saya katakan, kalau orang berbuat salah dan dia menyesal, itu bagus. Tapi kalau orang sudah berbuat baik tapi dia menyesal juga karena kurang dihargai, ini buruk sekali. Jadi siapapun juga, baik kita yang melayani di keluarga maupun di gereja maupun dalam masyarakat,
Kalau kita sudah melayani dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, jangan karena orang tidak menghargai kita, lalu kita kecewa, kita marah. Itu penyesalan yang paling buruk dan tidak ada gunanya sama sekali. Orang yang berbuat salah dan menyesal, dia akan masuk ke dalam kondisi yang lebih baik, memperbaiki kesalahan. Tetapi orang yang sudah berbuat baik, menyesal, apa yang bisa dia buat? Dia akan meninggalkan kebaikannya. Dia tidak akan berbuat baik lagi. Jadi bukan Tuhan yang menyingkirkan orang yang tidak menggunakan kesempatan, tetapi orang yang tidak berpikir jernih yang meninggalkan kebaikan, meninggalkan kesempatan. Kalau apa-apa kita hargai dengan uang, kita akan kecewa. Ada seorang bapak, usia sudah tua, dia sudah pensiun dan dia mau tinggal di desa. Maka pergilah ia ke sebuah desa, cari-cari lokasi untuk tinggal. Dia mau menghabiskan masa tuanya di situ. Akhirnya dia menemukan satu rumah yang kelihatannya bagus dan harga cocok, dia beli rumah itu. Mulai dia tinggal di situ. Wah, damai dan tentram. Dia senang sekali. 1 bulan kemudian ternyata tidak damai lagi. Sebelah rumah itu ada sekolah, ada anak-anak SD dan SMP. Ya mirip-mirip di sini. Jadi saya ke sini bukan karena saya sudah tua dan cari rumah yang tenang. Di sini justru datang untuk berjuang. Anak-anak sekolah melihat ada satu drum di depan rumah. Yang satu datang dan memukul drum itu, berirama. Wah, asik sekali. Teman-temannya melihat, waduh, asik ya. Lalu ikut bergabung. Ramai-ramai pukul drum di situ. Berisik. Bapak ini menyesal. Saya sudah beli rumah, sudah mau tenang-tenang, ini berisik. Bagaimana ini? Apakah dia tanggapi dengan marah-marah? Tidak. Dia keluar, dia katakan, anak-anak, kalian bermain drum bagus sekali ya. Ini bapak kasih hadiah sama kalian, 1 orang 1.000. Wah, anak-anak itu senang. Kita menyalurkan hobi kita dan ada yang kasih uang. Besoknya mereka datang lagi, lebih ramai lagi, bahkan bawa drum sendiri. Wah, kreatif sekali ya. Bapak ini lihat lebih ramai, wah ini uang harus keluar lebih banyak nih. Tetap dia keluar uang, 1 orang 1.000. Nah, 1 minggu kemudian bapak ini merasa cukup. Dia katakan pada anak-anak, anak-anak, uang pensiun bapak ini lambat turunnya. Jadi hari ini tidak bisa kasih 1.000, bapak kasih 500 saja bagaimana? Meskipun menggerutu, tapi ya lumayanlah 500. Mereka terima 500. Besoknya masih 500. Besoknya lagi masih 500. Lalu mereka merasa, bosan masa cuma 500. Lalu satu persatu meninggalkan drum itu. Satu persatu meninggalkan kesenangannya. Sejak saat itu bapak itu hidup damai dan tentram, karena tidak ada yang main drum di depan rumahnya lagi. Apakah bapak itu mengusir mereka? Tidak. Mereka yang lari satu persatu. Mengapa mereka lari? Karena mereka menghargai hobinya dengan uang. Hati-hati, siapapun juga yang melayani di gereja atau di dalam masyarakat, baik pakra, mau lektor, mau prodiakon, mau pemazmur, petugas keamanan, kita semua, bahkan pastor juga, kalau sudah menghargai pelayanan kita dengan uang dan penghormatan dari orang, maka ketika kita tidak mendapat itu lagi, kita akan kecewa dan meninggalkan pelayanan kita. Bahkan lebih buruk lagi dalam perumpamaan tadi itu. Yesus katakan apa? Ketika pemilik kebun anggur itu mengirim putranya sendiri, sebelumnya hamba-hamba sudah dibunuh, dia mengirim putranya sendiri. Mereka berpikir, kalau kita bunuh putranya, kita akan dapat kebunnya. Kelihatannya masuk akal, tapi mereka lupa pemilik kebun anggur punya kuasa. Maka para pembunuh itu lalu dibunuh juga. Kebunnya disewakan pada orang lain. Intinya adalah, kalau kita menghargai pelayanan kita dengan materi atau dengan kepuasan batin, ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa dan akan lari. Kalau kita lari, bukan Tuhan yang rugi, tetapi kita yang rugi. Kita kehilangan kesempatan.
Jadi jangan pernah orang tua atau pelayan gereja atau pelayan masyarakat menyesali apa yang baik yang sudah pernah mereka buat. Yang baik, bersyukurlah. Sebagai orang beriman kita harus percaya, tidak semua balasan Tuhan nampak langsung di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berjanji sendiri, barang siapa yang setia akan masuk ke dalam keharibaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi mengapa ada istilah, baik hamba yang setia, masuklah ke dalam rumah Tuhanmu. Engkau hamba yang jahat, masuklah dalam api yang tak terpadamkan. Mengapa ada istilah hamba baik dan hamba buruk? Karena Tuhan menilai. Jangan katakan karena Tuhan Maha Kasih dia tidak menilai, siapapun boleh masuk. Tidak, Tuhan menilai apakah kita sudah menggunakan kesempatan ini. Kadang-kadang kita ini sudah pernah senang tetapi menjadi kecewa hanya karena hal-hal kecil. Ada seorang bapak ulang tahun ke-90. Orang bikin pesta untuk dia. Di depan dia ada babi panggang, ada lobster, haisom, macam-macam lah. Ketika dia mau makan, dia buka mulut, nggak bisa. Kenapa? Dia lupa bawa gigi palsu. Jadi nggak ada gigi dia. Gimana mau makan barang-barang keras ini? Untunglah ada orang baik hati. Orang itu katakan, Pak, Bapak tidak punya gigi? Saya punya. Dia keluarkan satu koper. Dia buka kopernya. Wah, ada macam-macam gigi palsu di situ. Ada yang rata, ada yang tajam, ada yang maju tak gentar. Tahu ya gigi maju tak gentar? Ada yang kecil-kecil. Bapak pilih saja. Dia pilih, dia cocokkan. Wah, enggak cocok, sakit. Akhirnya dia dapat sepasang gigi yang cocok, atas dan bawah tentu saja. Jangan cuma atas, bawah kosong. Jadi atas dan bawah. Sekarang dia bisa makan dengan sukacita. Dia makan banyak hari itu, meskipun sudah 90 tahun. Kan hari ulang tahun dia makan banyak. Selesai makan, dia panggil orang itu, terima kasih ya sudah kasih saya gigi, atau sudah pinjami saya gigi. Ngomong-ngomong, kamu dokter gigi ya? Bukan. Tukang gigi ya? Bukan juga. Jadi kerjamu apa? Saya tukang penggali kubur. Hah? Penggali kubur? Kau punya banyak gigi? Ah itu, dalam peti mati itu ada banyak gigi palsu. Daripada tidak ada gunanya, saya kumpulin. Rupanya itu. Begitu dengar itu gigi orang mati, dia muntah-muntah, ngomel-ngomel, dan tidak bahagia lagi. Padahal dia pernah senang ketika dia makan dengan sukacita. Hanya karena itu gigi orang mati, dia tidak senang. Mari kita bersyukur. Kita sudah diberi kesempatan melayani di kebun anggur. Terutama adik-adik pakra ini. Kalian masih muda. Bersyukurlah, jalan masih panjang. Seumur hidup kita adalah milik Tuhan. Kita diberi kesempatan. Jangan sampai Tuhan mengambil kesempatan itu hanya karena kita tidak bahagia. Semoga Tuhan memberkati para pakra dan juga semua pelayan gereja kita ini, memberkati para orang tua yang sudah memberi dengan sukacita, yang tidak mengharapkan hasil, tetapi Tuhan memberikan hasil yang kita tidak pernah menduganya.